lebih senang seperti itu karena ngerasa lebih tertantang. Dan memang the whole point of puasa adalah berpuasa dengan kondisi yang normal aja gitu. Dan kita harus kayak nggak ada azan kan di sana. Kita harus kayak selalu membawa jadwal sholat, kayak timetable-nya di dalam wallet, kayak oh sekarang udah zuhur gitu, jadi sholat gitu, cari tempat untuk sholat. Jadi somehow bulan puasa di sana merasa lebih niat, lebih tertantang, lebih niat, dan tapi jadinya lebih nikmat karena benar-benar ada usaha gitu. Dan pas momen Lebaran, jujur di sana it's tricky ya, karena lagi-lagi Lebaran tidak dirayakan pada umumnya orang, terus tidak juga ada public holiday untuk Lebaran. Jadi kayak orang tua tuh terpaksa ambil cuti setengah hari supaya kita bisa sholat Id berjamaah di KBRI. Baru udah berangkat kerja lagi. Atau mungkin kalau lagi weekend kita rayakan bersama masyarakat Indonesia di rumah dubes. Kita bikin halal bihalal, dan ingat banget dulu karena Bapak termasuk salah satu orang Bugis di masyarakat, kalau kita bikin halal bihalal di rumah tuh makanan Bugis, jadi semua orang kayak ratusan orang bisa datang karena bokap mau salju, mau hujan, tetap akan di luar di garden bakar ikan, biar ada ikan bakar gitu. Kayak jadi special banget sih kita bisa membagi kayak our culture sama even walaupun itu culture Bugis misalnya kepada teman-teman Jawa atau teman-teman Sumatera yang ada di London, karena jarang banget bisa halal bihalal makan coto Makassar misalnya gitu. Sampai pernah ada loh anak PPI kayak pelajar Indonesia di UK datang dari Liverpool, dari Manchester, cuman datang ke rumah bokap untuk makan. Yes. Legendary. Seru. Nah, terus saat Mbak Hana akhirnya pindah ke Jakarta, nih perbedaan excitement seperti apa sih yang membuat wow gitu? Untuk bulan puasa. You know what? Maksudnya di sini justru aku ngerasa kayak, oh my gosh, puasa di Indonesia gampang banget ya. Kayak gini soalnya di sini ada azan, di sini semua orang juga, maksudnya mayoritas juga puasa, jadi tidak merasa sendiri. Dan sebenarnya ada satu hal yang dari dulu saya kurang seret melihat kalau di Jakarta ya, melihat restoran tutup, kayak ditutup dengan kain atau ditutup dengan apa. Saya ngerasa kok aneh banget ya, seharusnya aktivitas normal itu tetap berjalan. Mau puasa nggak puasa, ya itu tantangannya, nggak perlu ditutup. Saya tahu ada rasa menghargai di balik itu, tapi menurut saya ya nggak perlu juga kali, that's the challenge gitu. Jadi kadang kayak wow, terus kalau ada misalnya kayak lagi berhalangan nggak bisa puasa, terus ada yang oh kamu makan di depan saya kan puasa. Urusan dulu nih gitu. Kayak hello, that's the whole point, is tetap jalan seperti normal, tapi kamu puasa itu buat diri kamu sendiri, bukan untuk kayak harus membentak orang lain yang terpaksa nggak bisa puasa atau memang bukan orang Islam jadi nggak puasa gitu. Kita harus coexist peacefully loh gitu. Jadi pindah ke sini tuh antara senang melihat suasana bulan puasa dan Lebaran, tapi di sisi lain merasa kayak kok lebih spesial di Inggris, karena di Inggris tuh benar-benar harus niat dan benar-benar kayak nggak ada yang sok-sok kenapa kamu makan di depan saya mau gitu sih. Kontroversi. Oke, yang Mbak Hana sendiri kalau di rumah nih, misalkan pas di London, ada tradisi apa sih di rumah, di keluarga? Wah, kalau di rumah tuh kita, Bapak tuh senang banget bikin gorengan, apa ya namanya? Pokoknya kayak semacam gorengan tapi ada udang di dalamnya. Bakwan. Aku nggak tahu namanya. Pokoknya kayak semacam gorengan tapi ada udang di dalamnya. Itu enak banget. Aku nggak tahu apakah itu datang dari mana, nggak tahu juga. Tapi kayak semacam, ini kayak ada tulis bakwan. Kayak semacam bakwan tapi lebih bulat gitu. Apa itu? Nggak tahu deh. I have no idea. Jadi kita suka banget makan itu. Prawn tempura aja deh. Kayak apa ya, kita suka makan itu. Terus mungkin karena mama juga Perancis, kita juga kayak
makan croissant, kayak aneh banget buka puasa dengan croissant gitu. Apalagi ya, terus suka sholat taraweh bareng keluarga, itu sesuatu yang benar-benar apa ya, special banget karena tidak selalu bisa dilakukan karena sama-sama kerja kan orang tua gitu, dan di sana kan nggak ada nggak ada leniency untuk puasa kan gitu, jadi benar-benar kalau udah pada kumpul puasa, terus udah pengajian di KBRI. Walaupun dulu karena bahasa Indonesia saya kurang lancar, dulu kabur pas udah pas udah ceramah, udah sholat, pas udah ceramah, ngerti bahasa Indonesia, kabur ke atas sama teman-teman. Pas udah disuruh sholat lagi, wah itu udah turun, oh iya, sholat. Bandel ternyata. Kalau tentang menu sendiri nih, menu selama Ramadan, selama sahur, selama buka, apa aja sih favorite dishes-nya Mbak Hana selama di London dan Jakarta? Kalau favorite dishes aku kalau lagi di London tuh, kalau Lebaran kita senang banget makan kambing ya, daging ya gitu. Jadi kita ke restoran Turki, ada kayak restoran kebab langganan, kita suka banget makan di situ. Kalau di sini karena keluarga pada jauh-jauh lebih sering ngerayain sendiri. Jadi memang kayak udah bangun pagi, sholat Id, pulang, abis itu bengong karena kan mungkin orang lain ada ketupat, ada apa gitu. Kalau ngekos sendiri kayak nggak ada apa men, harus masak sendiri. Cuman kayak tahun lalu sempet tinggal di rumah yang lebih besar, jadi ngadain kayak barbecue kecil sama teman-teman. Dan biasanya gitu suka ngerayainnya sama teman-teman sesama perantau. Jadi ayo siapa yang nggak punya keluarga juga di sini, yuk kita kumpul gitu. Dan itu juga dengan teman-teman yang non Muslim juga, maksudnya teman-teman yang juga tidak merayakan, tapi yuk kita rayain rame-rame, bikin barbecue. Tahun ini nggak tahu deh, PSBB. Tahun ini mungkin harus sendiri, dan mungkin akan coba masak aja lah. We'll try. Nah, selama di rumah aja nih, Mbak Hana juga udah create favorite dishes itu nggak? Kayak misalkan dari bikin kebab sendiri, atau misalkan bikin-bikin yang sering Mbak Hana posting nih di Instagram juga banyak banget makanan-makanan enak yang throwback gitu. Bikin juga nggak? Aku tuh emang jadi craving rasa-rasa North African seperti dari keluarga mama saya, Perancis tapi Afrika Utara gitu. Dari Maroko, Aljazair. Jadi sempat nemu tuh kayak lamb tenderloin atau lamb mince, terus langsung beli kayak wow, ini bisa dibikinin kayak meatball ala North Africa gitu dengan rasa-rasa jinten, ketumbar, daun mint, enak banget deh gitu. Jadi sempat beli agak banyak, terus di freeze. Jadi tinggal dikeluarin aja dari freezer kalau mau gitu. Kayaknya sekarang lebih sering gitu deh. Lamb sama salads, trying to make salad karena ya kan sekarang kalau nggak bisa kemana-mana, gendut men jadinya. Jadi kayak berusaha untuk makan yang sehat. Yes. Nah, kalau untuk Lebaran sendiri nih, Mbak Hana mau masak apa? Belum tahu sebenarnya. Belum tahu, soalnya ada teman yang sebenarnya keluarganya bikin kari kambing dan roti jala. Jadi aku pengen nanya ke dia, bisa nggak pesan untuk Lebaran? Mungkin pesan itu aja biar ngerasanya lebih otentik gitulah. Biar ada Indonesianya dikit lah gitu. Daripada ntar ujung-ujungnya pesan McD's mungkin. Nggak tahu. Nggak tahu deh. We'll see. Not sure yet.